nama Tuhan, selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami semua ya Tuhan, penuhi kami. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Bapa, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hari. Bersama-sama kita angkat tangan kita, ku sembah Kudus, sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Masing-masing kita berhubungan secara pribadi kepada Tuhan. Ini kami Bapa, bentuk kami Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kudus, sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
Kami mengucap syukur Bapa, pagi hari ini kami membawa kehidupan kami untuk kami persembahkan kepadamu. Karena kami sadar Engkau senantiasa melawat dan memberkati kami. Apapun keadaan kami, Tuhan tetap menolong dan memberkati kami. Olehnya Bapa, segala pujian yang kami unjukkan kepadamu kembali mendatangkan berkat bagi kami semua umat-Mu. Dan saatnya kami akan menikmati berkat firman Allah yang terus menuntun kami untuk kami mendekat kepadamu. Otoritas surgawi, hikmat pewahyuan yang dari surga mengalir atas hamba-Mu, sehingga kekuatan ilahi ada atas hamba-Mu, sehingga saat firman diberitakan, kami diteguhkan, dikuatkan, segala sakit penyakit kami disembuhkan, pengharapan kami tumbuh, dan iman kami terus berakar kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dan kami siap diisi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Hadi. Selamat pagi saudara, shalom. Saudara-saudara, gereja kita memberikan jawab untuk pemahaman yang mengarah kepada standar mengikuti firman. Ya, standar mengikuti firman karena orang kadang-kadang rancu di dalam memperingati Pentakosta itu masih ada banyak orang yang momennya itu menanti curahan Roh Kudus. Nah, padahal ini kita memperingati itu mengulang bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus, Roh Allah itu hadir memenuhi gerejanya, itu sudah terjadi Pentakosta pertama yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi Roh Kudus sudah hadir. Dan saya berkeyakinan tiap orang yang sudah mengalami penebusan Tuhan adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Di dalam saya dan di dalam saudara ada Roh Allah itu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kamu. Sejak kamu menjadi percaya, maka kamu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan itu ditulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14, sejak percaya. Nah, maka ada gereja-gereja yang kemudian berpikir, orang yang sudah berbakti ke gereja itu, dalam tanda kutip menurut pemandangan mereka itu ada yang masih tidak penuh Roh Kudus. Padahal konsep atau prinsip penebusan itu, ya ada 3 poin, kamu diampuni dosamu oleh anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya. Kemudian yang kedua, kamu dikuduskan. Roh-roh kegelapan yang dulu nongkrong memenuhi hidup kita disingkirkan. Dan yang ketiga adalah kita dipenuhi Roh Kudus. Makanya orang tuh kalau diminta untuk menyambut doa terima Yesus, pada akhirnya Roh Kudus masuklah di dalam hidupku, kuasai aku dan penuhi aku dengan damai sejahtera-Mu. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ini terjadi? Karena pemikirannya bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu selalu harus ditandai dengan berbahasa lidah, berbahasa-bahasa roh. Yang Alkitab sudah memberitahu bahasa roh itu adalah satu dari berapa? 9 karunia Roh Kudus. Nanti akan ada satu malam yang akan saya terangkan buat kita semua. Bahwa karunia-karunia ini Allah sediakan. Nah dalam perjalanan hidup gereja Tuhan di dunia yang masih penuh dengan tantangan dan kesulitan ini, kita dibolehkan minta. Boleh dong kita minta, iya kan? Salah satu atau 2 dari yang ke-9 atau 3 ya nanti dikasih Tuhan berapa ya silakan. Termasuk juga boleh Pak minta supaya ada karunia bahasa roh, ya boleh saja mau minta. Sudah ada kerinduan. Tuhan katakan ya mintalah. Ya, roh itu akan diberikan kepadamu. Masakan orang meminta roti, anak meminta roti dikasih apa? Batu. Minta ikan dikasih kala jengking. Ya, kalau tidak salah kurang lebih begitu. Jadi siapa minta Roh Kudus dan karunia-karunianya itu dikasih. Nah, kalau karunia itu bukan usaha kita.
ya, atau Roh Kudus diberikan kepada kita itu anugerah. Kenapa? Dia ingin memberikan kelengkapan buat kita, memampukan kita menerusi perjalanan. Nah, tadi malam saya sedang menyampaikan tentang bagaimana dikuasai Roh Kudus itu. Coba kita buka kembali dalam Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 dan 35. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Zebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penuh Roh Kudus itu adalah kerelaan Allah. Tetapi mengalami dampak dari dikuasai Roh Kudus itu perlu ada kerelaan kita untuk dituntun dan dikuasai. Jadi ini yang membedakan. Kadang ada orang bingung, Pak, penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ini ada dikuasai Roh Kudus. Kalau mengatakan beda harus menjelaskan. Nah, saya katakan, saudara dan saya penuh Roh Kudus itu kerelaan hati Allah. Setuju? Amin. Tetapi mengalami dampak dari dikuasai Roh Kudus atau Roh Allah itu memerlukan kerelaan kita. Sehingga kita akan mengalami. Mengalami apa? Mengalami capaian di dalam hidup ini. Mengalami apa yang perlu kita capai? Kemenangan. Supaya iman kekristenan kita sukses. Sampai garis akhir. Dan di dalam perjalanannya itu kita mengalami menerima bonus-bonus dari Tuhan. Ada kesembuhan dari sakit penyakit. Ada pertolongan dan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah. Ya, ada dibukanya jalan ketika kita menghadapi jalan buntu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bagian dari dampak di mana kita hidup dikuasai oleh Roh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dikuasai Roh Tuhan, ya, akan berpengaruh hidupnya. Itu sudah pasti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau dikuasai Roh Tuhan, berhikmat, mimpin orang, bekerja, ya kan? Maka yang terjadi orang-orang yang penuh Roh Kudus, dikuasai Roh, hidup kerela di dalam naungan tuntunan Tuhan, biasanya berdampak. Orang sekelilingnya merasakan, Firaun aja rasakan. Ya kan? Terhadap siapa? Yang dipenuhi Roh Kudus. Yusuf. Sampai Firaun mengatakan, tidak ada orang kayak gini nih. Ya, maka yang terjadi apa? Firaun berkata, kalau gitu ya sudah orang ini aja kita minta nasihatnya, advisnya. Berujung apa? Yusuf terangkat hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau mau dikuasai Roh Kudus dan dikuasai Roh Kudus rela untuk ngikuti alurnya. Jangan langsung kita melihat Yusuf itu langsung enak. Ya, dinaikkan kereta kencana keliling gitu ya. Dikatakan ini penguasa Mesir selain Firaun. Tapi bagaimana orang yang dikuasai Roh Kudus memiliki tahan uji. Apa? Tahan uji yang muda, yang tua sama. Tuhan minta kita tahan uji. Kalau kita tahan uji, kita akan melihat proses kita lewati. Jangan orang gampang, menyerah kalah aja, enggak berdaya aku, terlalu lelah. Semua orang alami persoalan, saudaraku. Katanya ikut Tuhan itu bebas dari masalah, sing ngomong sopo. Halo, siapa yang suka? Lah kok ikut Tuhan kok gini gitu, ayo. Saudara-saudara, nyanyian pop aja ada yang mengatakan, tak selamanya mendung itu. Nyatanya, tanpa mendung tahu-tahu hujan. Ya toh, tanpa mendung ada petir. Nah, hidup itu saya dan saudara kadang ngalami itu. Ya. Makanya kalau orang Kristen ngerti, oh ini proses, bagus.
Sapa tahan uji. Jangan gampang ngelepeh, itu dalam bahasa saya dulu. Jangan gampang terus, sudah balik kucing saja. Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus apalagi yang muda-muda ini ya, Bro Raga ya. Ngadepi tantangan, ngadepi kesulitan, justru jadikan itu ajang perlatihan. Ajang perlatihan. Setiap orang bisa melewati perjalanannya sampai hari ini. Karena benar-benar telah melewati ajang perlatihan itu. Untuk jadi apa aja mesti. Makanya Paulus ngomong, saya jadi petinju itu enggak mukul sembarangan. Dan aku terus melatih tubuhku. Jadi latihan, untuk apa? Tahan uji. Dan itu salah satu ciri orang yang penuh Roh Kudus. Dan memiliki kerelaan untuk dikuasai roh, dituntun, dipimpin. Dan itu juga menunjukkan bahwa orang itu memiliki kesamaan dengan genetiknya Tuhan. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita cuma anak-anak bapak manusia, bapak saya, kakek saya, buyut saya, mewarisi berbagai macam cacat celah dari leluhur kita semua. Itu sebabnya Tuhan bilang, kamu harus lahir baru. Ya, kamu lahir baru artinya dilahirkan oleh Roh Kudus. Kamu harus penuh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kamu penuh Roh Kudus, ya, kamu akan ngerti ketika Tuhan ngomong. Lah ini kan Tuhan Yesus kemarin negur kan, kepada siapa itu tokoh agama hebat itu? Nikodemus. Sampai Tuhan bilang di dalam pasal 3 ayat yang ke-12, aku sedang bicara dengan kamu pakai bahasa dunia aja, kamu enggak ngerti. Kamu ini kan pemimpin agama. Apalagi kalau aku bicara hal-hal sorga, hal rohani, pasti kamu udah ngerti. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena watak manusia yang sudah berdosa ini, ada sensitivitasnya sedikit pun itu sama hal-hal rohani. Di 1 Korintus pasal 2, mari kita baca dulu saudaraku. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ini gen daging saudara. Jadi genetik secara daging. Makanya kadang kalau dokter itu kita sedang berobat gitu ya. Mesti ditanya, ada riwayat diabetes? Ya, mesti tanya, bapakmu diabetes enggak, ibumu diabetes enggak, mbahmu diabetes enggak? Karena ini faktor genetik itu. Ya, walaupun enggak selalu. Jadi enggak selalu bahwa orang yang diabetik itu karena turunan diabetik. Enggak selalu turunan diabetik, mesti diabetik. Jadi kalau dia mau mengubah cara hidup, lifestyle-nya, ya gaya hidupnya yang, ya ada orang, saya ini kan kumpul dengan masyarakat yang, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, di daerah itu masakan itu semuanya legi saudaraku. Kira-kira tahu di mana? Ayo. Pokoknya kuabe manis. Nah budayanya lagi kalau duduk di warung, minumnya teh kental sing lewegi. Jadi teh tubruk itu, jadi gelas itu ya daun tehnya itu kira-kira sepertiganya diisi air panas sing lewegi. Nah saudara, kemudian kalau yang kalangan menengah atas elit istilahnya setelah makan minum teh legi sing kental ini, ditambahi apa? Dessert. Dessert itu makanan penutup. Makanan penutupnya apa saudaraku? Jenang sing legi. Legi lekit. Saudara bayangkan aja saudara. Budayanya hari-hari makanannya manis-manis. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak harus itu bapak ibu mbahnya itu diabetik ya langsung. Nah di dalam banyak hal. Saudara-saudara, orang HT ya, hipertensi juga begitu. Mesti ditanya, ini tinggi apa ada di atasnya yang hipertensi. Selalu ditelusuri begitu.
Nah, jadi kalau kita ini genetik daging, enggak ngerti hal-hal rohani. Mbok Kristen lahir sudah disertai ya dengan apa? Pembacaan doa Bapak kami dan pengakuan 12 iman rasuli gitu. Loh kurang apa saudara? Ya itu gitu kalau yang saudara kita muslim kan diazani gitu, azan. Nah ini kita Kristen gimana? Tak baca 12 pengakuan iman rasuli ya Pak, ya monggo. Ya kan? Nah kalau saudara bapak-bapak nunggui istrinya melahirkan, ya kan? Biasanya bidan yang nangani di rumah sakit termasuk dokter yang nangani mungkin langsung katakan ayo nang diazani. Ya, sampean ngono, oh enggak dok, Bu bidan saya Kristen. Sudah silakan. Ya didoakan, ya doa. Tumpangi tangan anak itu, Tuhan terima kasih lahir untuk kami anak yang berkat Tuhan. Diberkati anakku, berangkat besar, katakan yang bagus-bagus. Ya, berkati itu, nubuatkan yang bagus-bagus. Orang-orang muda yang siap jadi bapak harus bisa doa. Ya, untuk doain anaknya. Kalau nggak bisa doa, doain anaknya, nggak usah kawin. Apa mau kapan? Ya, jadi saudara-saudara, ini kan saya itu hidup itu kan hal yang praktis gitu loh. Jadi bukan yang teori-teori. Nah, lahir doain. Ojo masalah doa bayi lahir, Pak Gembala, Pak Gembala. Yang kok ini Pak Gembala, ya lu nang mana rumah sakit Bunder, anak lahir Tuhan, rumah sakit Semen. Muter doain bayi, jangan nanti kalau doain bayi, prosesi penyerahan anak lah di gereja. Itu tuh kasih Bapak ya. Gitu loh. Ya. Saya rasa kok saya curiga itu. Masih ada bapak-bapak itu enggak pernah doa bareng di rumah itu. Nek kok doa no mulai ta. Ya ales sampean. Seliramu. Ya. Tolong dengar loh bapak-bapak, imam loh sampean ini. Ya Pak Juli. Ini Imam Juli Raharjo. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini gen-gen Tuhan, makanya kamu dipenuhi roh Allah supaya kamu jadi anak Allah. Roma 8 ayat yang ke berapa kemarin? 15 ya. Coba dibaca saja, saya rilis lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena kita itu anaknya manusia, nek dijak ngomong manusia, itu yang ngerti, wong podo menungsone. Iya kan? Kalau sampai ada manusia dijak ngomong manusia, enggak ngerti, tapi ngerti nek dijak ngomong gorila, ini mesti Tarsan. Nangkep maksudnya? Karena Tarsan itu dibesarkan mau gorila. Orang hutan. Taunya, liu, gelantongan itu loh. Makanya kadang-kadang ada orang Kristen hidupnya gelantongan. Kenapa? Karena enggak ngerti dijak ngomong sama bapaknya. Ya. Sekalipun ngerti apa, keras kepala, mengeraskan hati. Tidak ada kerelaan, mau dikuasai, dituntun, diintervensi dengan tujuan baik dari Allah yang adalah Bapaknya. Coba kalau kita mau dikuasai kemudian masuk proses. Saudara yang dikasih Tuhan. Nanti hidup itu berpengaruh, betul berpengaruh. Dan kalau hidup berpengaruh, saya ngomong, coba aja. Orang buangan, budak, ya terus terangkat. Ya Yusuf itu loh Yusuf. Itu bukan cuma masalah rezeki, kemuliaan, kejayaan ada. Jadi saudara-saudara yang dikasih itu makanya kalau saya ketemu dengan anak-anak Tuhan yang siap dibentuk, diproses, diuji sama Tuhan, dia tahan uji. Saya bilang tetapkan hatimu ya. Bangun percayamu, Tuhan sedang punya rencana hebat buat kamu. Kalau kamu lolos melewati ini,
Tidak mustahil, Tuhan akan membuat sesuatu lebih daripada yang sebelumnya. Ada yang ajaib, ada yang indah dari Tuhan. Ya, nanti hal yang penting setelah kita mencapai banyak hal, di situ harus tetap waspada. Itu nanti aja ya. Ayo kita lihat sekali lagi di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, orang yang dikuasai Roh Allah, Roh Kudus, ya saudara dikasih Tuhan, akan membawa orang itu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Supaya iman kamu tidak bersandar kepada kekuatan manusia, melainkan bersandar kepada siapa? Baca bareng saudaraku yang dikasih Tuhan. Kepada kekuatan Allah. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, ini hebat Pak. Pangkatnya hebat, bisa dijadikan bemper. Hati-hati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya belajar banyak di dalam hidup ini. Di dalam melayani, memulai pelayanan. Ya, di satu tempat tentunya kita semua paham dulu, enggak seperti sekarang. Spesial banget. Saya enggak punya siapa-siapa. Jujur saja, dalam menjalani proses itu sampai stres saudaraku. Waduh, kalau enggak karena pertolongan Tuhan. Di dalam hidup ini, saya mau noleh siapa? Ketika saya sedang menghadapi suatu goncangan, pikir saya namanya kita itu melayani hamba Tuhan muda, punya panutan pemimpin sinode. Waktu itu zamannya Bapak Dr. Benny Santoso ya, Bapak rohani saya, rohani kita semua. Coba saya tulis surat. Itu loh, kalau namanya proses masih jalan. Makanya kalau saudara sedang proses doa, belum ada jawaban kenyataan dari Tuhan. Jangan saudara bingung, jangan saudara lari sana sini. Jangan kalau untuk urusan berobat ke dokter cari second opinion, itu is okay. Tetapi kalau saudara menanti Tuhan, belum dapat jawaban, saya sangat ingatkan. Jangan coba cari jalan bypass. Tolong baik-baik. Saya pernah alami. Saya tulis surat. Kami menghadapi persoalan seperti begini. Ini mohon petunjuk bagaimana ya saran ya dari Papa. Menunggu dengan keyakinan. Pasti nanti akan dapat pencerahan. Saya tunggu saudaraku, 1 minggu tidak ada jawaban. 2 minggu tidak ada jawaban. Ya, sebulan tidak ada jawaban. Coba bayangkan. Ini masih belajaran. Keluar dari seminari itu masih terondolo. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai sebulan gak ada. Sebulan setengah gak muncul jawaban. Lewat 2 bulan. Saya kebetulan ada suatu keperluan atau dipanggil. Saya pergi. Ya di sana. Lagi duduk di ruang tamu. Baru duduk. Karena ada security, jadi rumah itu ada security keluarga di depan, semua surat masuk di situ. Sementara saya duduk ngobrol, tiba-tiba satpam itu datang masuk bawa sekebok surat. Ya surat dari mana-mana. Diletakkan di meja di depan saya. Ya, saudara tahu. Yang terletak di tumpuan surat yang paling atas dari tumpuan itu adalah surat yang saya kirim berapa bulan yang lalu saudaraku? 2 bulan setengahan barangkali yang lalu. Itu surat persis saya ada di situ baru ditunjukkan nyampe di situ di atas tumpuan yang pertama. Coba, apa gini ini kebetulan? Nek di tumpuannya tengah-tengah aku nggak ngerti toh, karena saya enggak punya otoritas hak untuk buka surat-surat itu, bukan urusan saya kan gitu. Itu bisa di atas sendiri. Dan satpam itu enggak kenal saya, jadi kalau mungkin, oh ini ada Om Henry ini ya. Kalau sekarang kan mereka udah paham semua, ini suratnya Om ini tak taruh di atas. Gak kenal, waktu itu udah kenal. Coba, kadang-kadang saudara, di dalam hidup ini kalau kita sedang diproses sama Tuhan, kita tidak bisa menentukan waktu kita sendiri. Ya, istilah asingnya itu kronos.
Kita paksa Tuhan, tolong Tuhan. Ini kami mengalami kesulitan gini. Kadang-kadang seperti Tuhan biarkan. Tidak usah kecil hati. Jadi saya tinggal ngomong, Pak, saya panggil beliau itu, Papa, 2 bulan lebih yang lalu saya ngirim surat ke Papa. Saya minta bantuan petunjuk karena kami sedang menghadapi ini. Sekarang gimana? Jeliteng keadaannya. Sudah proses membaik, Pak, sudah teratasi. Nah, saudaraku, lantas beliau, ini caranya gini. Kamu harus menghadapinya caranya begini. Nanti Papa doakan, pasti Tuhan akan campur tangan. Kita itu maunya sak-dek sak-nyet ya dalam bahasa lokal tuh. Sekarang minta, sekarang kita dapat. Mungkin minta ke setan tuh malah yang gitu itu kemungkinan juga diujo ya, dikasih kesempatan. Ya sudah. Tapi kalau sama Tuhan enggak. Saudaraku, orang tua tahu anak kecilnya ini lagi batuk. Nangis dia minta silver queen. Pasti saudara tahan. Kok nyimut? Wong aku sing punya hak makan, tak makan. Bukan begitu. Kamu batuk nak, panas dalam. Kalau dikasih ini tambah parah kamu. Nah, wah, dibiarin aja nangis. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kita dengan Tuhan kadang-kadang hadapi proses. Harus tunggu waktu, tahan uji. Ya. Dan ketika kita merasa, wah ini sudah banyak dukungan seperti yang dialami oleh seorang Gideon. Dikatakan di dalam ayat yang ke-35 tadi, banyak sukunya Gideon itu, kami siap untuk maju. Tuhan ngasih didikan lagi. Kita buka Hakim-Hakim. Pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Nih kalau dikuasai Roh Kudus, bisa ngerti. Walau kadang Tuhan memberikan advice tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan dan harapkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Orang yang dikuasai Roh Kudus, dia akan menyerah, rela dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang nampak sekali bahwa iman orang itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tidak bisa mengandalkan pertolongan orang lain. Ya, sadar hanya Tuhan. Nah di sini Tuhan ingin membawa seorang Gideon, gambaran dari gereja Tuhan. Di dalam menghadapi perkara yang besar sekalipun, jangan kamu andalkan manusia. Ini sedang menghadapi permusuhan, perlawanan, pengepungan dari orang-orang Midian. Orang Israel sampai dikatakan dia keluar rumah aja takut. Tinggal di gua-gua. Tiap kali mereka selesai menabur, langsung orang Midian itu ya memagar betis, menunggu sampai hasil taburannya ini tumbuh dan menghasilkan buah. Begitu berbuah, orang Israel tidak bisa memanen, menikmati hasil panenan. Justru apa? Ya, diambil semua oleh orang-orang Midian. Sampai masih ingat kata-katanya kemarin, orang Israel itu sungguh-sungguh menghadapi apa? Keadaan yang melarat. Saudara, kalau hidup kekristenan kita, tidak dikuasai roh, kita tidak mau dituntun, tidak mau dikuasai, dibimbing oleh Roh Kudus. Kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita mengalami banyak kegagalan. 40 sekian tahun saya dampingi anak-anak Tuhan dimanapun saya ketemu.
Ada orang-orang yang happy, hatinya sejahtera. Walau saya lihat keadaan tidak selalu ya semewah yang seperti digambarkan orang. Tapi juga saya ketemu dengan orang-orang yang kok kami ini terus ngalami kayak gini Pak. Dan dari kisahnya itu sering kali saya bisa mendapatkan nampak kekecewaan kiri kanan. Bahkan ujung-ujungnya kecewa sama Tuhan. Tapi kalau orang dikuasai Roh Kudus, ya dia dikasih advice. Ini bertentangan sama akal. Tapi Tuhan ngasih petunjuk. Iya, coba saja umpamanya. Kamu lakukan. Iya, ibadah dengan setia. Lakukan. Capek. Coba lakukan dengan disiplin. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kadang-kadang tidak masuk akal, masa Tuhan tidak ngerti sih. Ya. Dalam hal-hal yang berkaitan mungkin persembahan. Tuhan, ini pas-pasan. Kalau hitung-hitung aja ini rasanya pas. Ini kalau nanti kami harus berbagi, harus memberikan diakonia, membantu ya orang lain yang sangat membutuhkan umpamanya. Terus gimana? Tuhan bilang, coba belajar. Saya bicara ini tidak bermaksud mensuges saudara. Karena sebelum saya ngajar saudara, saya juga harus mempraktekkan dalam hidup. Saya sadar. Dengan kekurangan saya, gembala jemaat dipasang untuk jalan di depan. Untuk membawa umat itu semakin mendekati Tuhan. Di situ latihan-latihan yang saya alami. Kadang-kadang bentuk pemaksaan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, rumah kebakar. Makanya waktu Alfred Maria rumahnya kebakar, tenang, cukup, sedih susahmu. Yakin Tuhan punya rencana. Amin Pak Gembala. Karena yang paling parah itu di dekat kamar kalau tidak salah itu yang kelihatan ya atapnya jebol. Dia bilang sama Dian apa yang posisi kakaknya. Tolong ini aja panggil ini dulu. Kalau yang angus dalam itu yang penting atap ini dulu diberesin. Supaya nanti bisa ditempati sambil bersih-bersih, ditata pelan-pelan. Dia bilang, hari ini kalau bisa hubungi orang untuk ngerjakan ini. Siap, ya? Tenang ya? Ya, saya doakan, doa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Saya punya pengalaman itu. Tidak usah menyesali sesuatu yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Merupakan bentuk proses buat kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya saya embel-embeli. Ya nanti urunan. Ini dulu. Berapa hari kemudian saya diberitahu. Bukan cuma selesai atas yang saya order tadi sesuai dengan advice saya. Tapi rumah itu terkerjakan. Dan saya bersama keluarga besar wilayah sana datang. Saya dengar ucapan syukur dari keluarga ini. Memberi petunjuk yang istilah dari Erik itu, Pak Le itu, Pak Gembala ngasih advice pokoknya sat. Jadi eling yang kampanye dulu, sat. Ya, saudaraku. Dan itu diindahkan. Kenapa saya bisa memberikan advice begitu? Saya sudah mencontohkan ke mereka. Ketika menghadapi seperti itu, dia bilang, segala puji bagi Tuhan. Apa saya terus kemudian, wah enggak. Enggak ngabari satu pun orang. Baik yang kaitan dengan pusat. Justru pusat orang-orang di Jakarta di beberapa tempat nelponi saya. Betul rumahnya Pak Pendeta kebakar. Kok saya lihat Pak Pendeta waktu itu. Lu tahu dari mana? Dari TV. TV nasional muat. Kan sekarang kan gitu. Ada apa-apa kan TV nasional udah muat semua. Nah saya viral waktu kebakaran rumah. Rugi apa untung? Ya untung aja mau ditanya. Ya kebakaran. Semua tenang aja Pak Pendeta. Nanti kita akan bantu. Enggak terus kemudian, oh iya bantu apa sampean? Enggak, makasih. Saudaraku yang dikasih itu saya biarkan aja rumah. Saya bisa ya masih nginep di tempat lain. Ya udah nginep aja. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan sampai begitu waktunya. Nah ini kadang dididik seperti itu.
Makanya ketika aman, semuanya teratasi, campur tangan Tuhan, ya bisa rumah itu dibangun lagi, saya bisa tempati. Dengan saya awalnya megang duit 15 juta rupiah. Banyak jemaat yang ngasih. Ya, saya bilang, terima kasih ya, saya gunakan untuk renovasi waktu itu. Masih gereja lagi benar-benar. Ya, ini untuk gereja. Loh Pak, ini untuk Pak Gembala, untuk benahi rumah. Nanti aja lah, nanti ada waktunya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena saya belajar ingin mengetahui dan akan mewartakan kepada saudara. Tuhanmu, Tuhanku yang kusembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup mengatasi segala perkara. Urusan nasibmu, urusan masa depanmu, hari tuamu, hari esok kita semua ada dalam jaminan Tuhan. Itu supaya semakin saudara berani untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Izinkan, relakan untuk dia menguasai kita. Teman tenang, keluarga ngirimi duit. Ya, 100 juta. Saya nggak mau pakai, saya rundingkan sama keluarga. Kita separuhnya nih 100 untuk diakonia, lagi ada visi proyek tertentu yang ini untuk gereja. Saudara apa saya punya duit? Enggak. Iya. Apa adanya aja kalau hidup saya. Cuma kadang orang nek diomongi, "Aku gak punya tabungan, ceken di ini bank itu loh sudah." Saudara kena kasih Tuhan. Yang pada waktu itu ada 0,5 miliar waktu memulai pembangunan. Tuhan kasih visi. Saya persembahkan ini, yang saya kumpul-kumpulkan, saya dapat dari jemaah, dari mana. Ya, ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya. Dia sanggup mengatasi setiap kesulitan masalahmu. Tidak harus dengan mungkin, wah kita dengan membayangkan orang ini akan bantu, orang itu akan. Ya Pak, ini aja dalam proses pembangunan saya bilang, saya tidak mau sampai ngedarkan les minta sumbangan kemanapun. Saya akan mempermalukan jemaat. Justru saya menanti Tuhan. Dan ternyata jemaat saudara semua ambil bagian kok untuk itu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sirkulasi uang itu Pak Yuli nih tahu. Pak Yuli store berapa, besok saya info, Pak saya ngeluarin duit sekian juta, Pak ini ya juta. Terus. Tuhan bilang, enggak usah banyak orang ini. Dengan sedikit orang saja. Pasal 7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Median ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Iya. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan. Supaya memberikan pelajaran buat kita semua. Ini Gideon. Tuhan bilang, enggak usah banyak orang. Cukup sedikit saja. Ayo lanjut pasal 8, Hakim-Hakim, ayat 22-23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Median. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Iya. Kenapa Gideon kemudian ketika sudah berhasil, semua orang berkata, wah ini karena kamu yang berjaya, kami akan siap dipimpin oleh kamu. Gideon ngomong, enggak. Ini salah satu tanda. Orang dikuasai oleh Roh Tuhan. Dengan hikmat Tuhan dia sadar bahwa keberhasilan yang ditempuh tadi bukan atas kekuatan dan usahanya sendiri. Melainkan atas kuasa dan pertolongan siapa? Tolong sudah jawab. Tuhan. Dan dia berkata ini Tuhan yang melakukannya. Ini yang Tuhan minta. Kalau saudara dan saya memegang prinsip ini, saya yakin keberhasilan, kesuksesan, rezeki, berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya akan terus berkesinambungan. Kontinuitasnya akan terjamin kalau kita terus rela dituntun oleh Tuhan dengan kerendahan hati. Nggak usah takut dah. Walaupun mungkin Pak Doh kami ini sedang menghadapi pergumulan yang tidak gampang. Saudara, bahkan mungkin sudah berkata, saya tidak punya tempat untuk bersandar. Tidak ada orang yang membackup saya. Tidak usah khawatir.
Saya akan cerita tadi, ketika saya tidak ada yang membackup, ketika saya lihat ada orang yang kiranya bisa bantu saya mintai bantuan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata surat pun bisa, tidak tahu muter kemana. Supaya saya diajari Tuhan. Nah, kalau pertolongan itu belum waktunya, kamu yang penting tahan uji saja. Tetapi kalau pertolongan itu datang, tidak akan ada yang bisa merintangi pertolongan yang datangnya daripadaku. Itulah yang Tuhan katakan. Kita baca beberapa ayat dan kita selesai. Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan karena kehebatanmu, tetapi karena aku, roh Tuhan. Lah kalau Kristen gitu, gereja Tuhan seperti itu, saya dan saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mencapai hal-hal yang Tuhan sedang rencanakan. Makanya kalau saudara lewati saat-saat yang mungkin bahkan mengerikan, Pak Gembala, jangan takut. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan saudara pegang, Tuhan aku tidak bersandar kekuatanku. Ayo siapa di antara saudara yang saat-saat sekarang ini? So mulai ketika ngadepi masalah, aku iso njaluk tulung iku. Wah dia baik kok, oh dia bonafit kok, oh dia kira-kira pasti bisa juga bantu aku. Stop. Doa. Nehemia itu berdoa. Tapi dia tidak mengharapkan manusia. Sehingga waktu dia menghadap Artasasar seorang raja, di dalam hatinya dia berdoa, ya Tuhan, kiranya engkau berbicara kepada orang ini. Tapi dalam hati. Bukan ngomong, kalau dia ngomong, Tuhan engkau akan pakai rajaku akan menjadi saluran berkat bagiku. Itu iman bisik-bisik saudaraku. Iman apa? Tolong ucapkan bareng. Iman bisik-bisik. Tapi iman yang mengandalkan kuasa Allah adalah iman yang sungguh-sungguh coba tahan diri. Untuk yakin Tuhan engkau tempat persandaranku. Dan dia yang akan menolong kamu dan menolong aku. Ya, bukan karena keperkasaanmu. Bukan karena perkasaan orang lain. Yeremia menasihatkan jangan kamu mengandalkan manusia. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan kekuatan manusia, terkutuklah dia. Jadilah gereja yang diberkati. Andalkan Tuhan. Ya, saudara jalin hubungan, membangun relationship itu bagus. Tetapi andalan hatimu hanya kepada Tuhan. Engkau punya link, punya akses, punya kawan, punya ya rekanan, punya ini bagus. Ya, saudara harus bangun relasi yang bagus ketika kita tidak butuh apa-apa. Jangan kita nelpon kawan lama, belum apa-apa ngomong ya. Mohon maaf loh ya ini, lama kita enggak ngontak. Ini saya ngontak karena saya mau ngerepoti. Itu langsung ngek gitu orang yang dengar. Tapi kalau saudara lagi enggak butuh apa-apa, saudara tabur aja, lakukan aja ya. Dari 40 tahun yang lalu. Saya coba kepingin gimana ada hubungan, menjembatani hubungan saya dengan tokoh-tokoh lintas agama. Dan Tuhan menuntun, saya kerjakan aja, itu saya lakukan aja. Kita jalin hubungan dengan siapa saja ketika kita tidak butuh pertolongan. Jangan kita itu kalau ada butuhnya, ada baru kita itu salah. Tapi kalau kita tidak ada butuh, kita menabur yang baik, kita berhubungan yang baik. Makanya dengan tetangga di sini tolong, ya, katakan. Ketemu orang yang ada di depan, Pak Nun Sewu, saudara ngambil mobil ke dalam situ, matur nuwun loh, ngapunten kerepoti ya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu kata-kata penuh berkat. Itu kata-kata penuh berkat. Dan saya yakin pada waktu kita membutuhkan nanti, tangan kuasa Allah yang akan bekerja, memberikan pertolongan kepada kita. Terus andalkan Tuhan ya, orang yang dikuasai Roh Kudus, amin, andalkan Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 121. Ayat 2 dan 3, camkan ayat ini. Mazmur 121, ayat 2 dan 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak pernah apa? Tidur. Olehnya orang-orang yang dikuasai Roh Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Ya Tuhan, ini loh hidupku Tuhan.
Aku rela kalau memang satu waktu aku harus mengalami proses. Aku rela kalau sampai saat ini aku harus masih berseru kepadamu Tuhan. Tapi aku tahu Engkau melihat semuanya. Karena Engkau tidak pernah tidur. Aku tidur nyenyak, saudara tidur nyenyak. Tuhan tidak pernah tidur. Dia terus menjagai kita semua. Tuhan pasti campur tangan buat kita. Kita berikan hidup kita untuk dikuasai Tuhan sepanjang umur hidup kita. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih Pak Juli Raharjo. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama mohon agar sungguh-sungguh dikaruniakan kepada kita roh yang rela untuk dituntun oleh kuasa Tuhan, oleh roh Tuhan itu. Satu nyanyian akan kita naikkan pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Jam 6:30 malam. Saudara jika rindu mendapatkan pelayanan kembali di doa 10 hari malam yang ketiga di Surabaya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Roh-Mu menggurapi saat ini, Yesus. Saya undang kita berdiri sama-sama, mari. Izinkan Tuhan menjamamu. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Saudara tunduk kepala berdoa, musik silakan mengalun lembut, dengan lembut. Saya percaya setiap kerinduan saudara dihargai Tuhan. Aku rindu Tuhan. Aku siap dipenuhi dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah orang-orang-Mu, gereja-Mu, yang layak menikmati setiap berkat anugerah yang Kau siapkan ya Tuhan, turun-temurun. Asal mereka terus mengakui semua adalah pertolongan Tuhan, semua berkat campur tangan Tuhan, semua karena keperkasaan Tuhan. Aku sembuh dari sakit, aku tertolong, aku mengalami mujizat, aku mengalami pertolongan dari Tuhan karena campur tangan Tuhan. Haleluya. Jangan tinggi hati saudaraku. Jangan tinggi hati, jangan keraskan hati. Jangan engkau ataupun aku mencuri kemuliaan Allah. Seolah karena aku punya kemampuan, aku punya kehebatan. Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Siap sedia memberikan pertolongan kepadamu senantiasa. Bahkan hari ini, sampaikan apa yang menjadi permohonan. Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Semua yang ada di onsite gereja ini, yang streaming online,
Semua dijamah, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari Roh-Mu terus berkarya di tengah kami semua Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Angkat tanganmu dengan syukur. Haleluya. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Lihat hati kami semua terangkat ke hadapan-Mu Tuhan. Biar masa pra-Pentakosta Tuhan melawat kami semua. Yesus, Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau lawat kami, sadarkan kami. Kami ikuti kehendak-Mu. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih. Karena pada hari Minggu ini Tuhan, Engkau terus memupuk iman kami, Engkau terus mendewasakan kami, sehingga Engkau mengajari kami bahwa orang yang dikuasai Roh-Mu adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki tahanuji dan imannya bersandar bukan kepada kekuatan manusia, tetapi bersandar kepada kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya orang yang mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidupnya akan menikmati pertolongan dan campur tangan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Sampai kami kembali ke sorga, hidup kami terpelihara sempurna. Dan untuk itu jadikan kami berkat di mana kami Tuhan utus. Jadikan kami hidup bermanfaat kepada banyak orang. Di tengah suku, bangsa, negeri kami tercinta. Di kampung kami, di komplek kami, di tempat kami tinggal. Di sana kami memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang akan bertanya, dengan apa dan bagaimana caranya umat ini bisa memiliki iman yang demikian. Dan pada saatnya Tuhan akan memberikan jawab. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah beribadah dan Tuhan menyempurnakan. Sesi berikutnya Tuhan campur tangan. Demikian juga ya Allah untuk ibadah doa pra-Pentakosta malam ketiga nanti jam 6:30 malam. Kami akan laksanakan di Hotel Cendana Surabaya. Pasti Tuhan campur tangan. Mari Tuhan pakai semua kami, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, seluruh tim yang ada. Pakai kami semua untuk menjadi alat dari kuasa Roh-Mu itu. Seluruh umat tebusan Tuhan akan Tuhan kirim dan hadir memuliakan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Saat ini umat-Mu membawa persembahan. Tiap persembahan yang mereka bawa adalah tanda syukur. Karena Tuhan sudah memberkati, memelihara, memberikan pertolongan. Bahkan sebelum kami mengerti memberi, Tuhan sudah memberi kepada kami semua terlalu banyak, sehingga kami, anak keturunan kami pun dijamin oleh Tuhan. Olehnya semua persembahan ini diingat oleh Tuhan. Kami unjukkan kepadamu ya Allah. Bahkan kami pasrahkan untuk kelangsungan pembangunan, untuk tempat ibadah kami tahap 1 ini di dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Allahku. Terpujilah Engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tangan kami sementara terangkat memberkati negara dan bangsa kami di dalam doa syafaat. Indonesia Tuhan berkati, dan seluruh kota, daerah, desa, pedalaman, perbatasan, semua di dalam berkat anugerah Tuhan. Bangsa kami semua bahagia dan menikmati segala berkat dan rezeki dari Tuhan. Sekali lagi hormat kemuliaan bagimu kekal selamanya, dan kasih Yesus ada atas kami. Persekutuan Roh Kudus senantiasa melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus surgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara dan bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat menikmati sampai hari ini hadirat kemurahan Tuhan dan bersyukur karena masih dikasih umur sehingga kita bisa terus memuliakan Dia. Amin. Sampai jumpa di ibadah malam ketiga 6:30 malam di Cendana Hotel Surabaya. Tuhan memberkati kita. Shalom.